down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kiarjono dengan anggaran PM 009. Program studi Baik PAUD Universitas Kairo Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UAS dari mata kuliah karakter dosen pengampu Yulia Novitasari SPD MPD. Nah, di sini yang saya ingin presentasikan dengan berjudul perilaku patriotik. Yang pertama, konseptualisasi patriotisme. Patriotisme didefinisikan sebagai sikap atau perasaan cinta dan kesetiaan yang kuat terhadap tanah air dan bangsa, yang melibatkan kesediaan untuk berkorban dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Berbagai perspektif teoritis memberikan nuansa yang berbeda dalam memahami konsep ini. Menurut John Dewey, mendefinisikan patriotisme sebagai kesetiaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik negara, yang mencakup pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih luas seperti keadilan dan persamaan. Yang berikut aspek-aspek nilai patriotisme dalam konteks digital. Patriotisme di era digital mengungkapkan beberapa aspek penting yang mencerminkan evolusi konsep patriotisme tradisional. Yang pertama, kepedulian terhadap nasib bangsa. Yang kedua, kritik konstruktif. Yang ketiga, kesadaran akan masalah. Yang keempat, dukungan terhadap ekonomi nasional. Yang kelima, promosi keunggulan produk lokal. Dan yang berikut tujuan penelitian di sini ada 5. Yang pertama, sila pertama, diimplementasikan melalui penghormatan dan pengamalan ajaran agama sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dan tanah air. Dan yang sila kedua, tercermin dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga, diwujudkan melalui penghargaan dan pemeliharaan keanekaragaman budaya, suku, dan agama sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, diimplementasikan melalui penghargaan terhadap proses demokrasi dan musyawarah serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Sila kelima, diwujudkan melalui perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi. Yang berikut, kerangka teoritis patriotisme di dalam era digital. Yang pertama, teori patriotisme konstruktif dan buta dari Kevin Ervin membedakan patriotisme kesetiaan tanpa kritik dan patriotisme konstruktif kecintaan yang disertai sikap kritis untuk perbaikan. Di era digital memungkinkan ekspresi kedua jenis patriotisme ini dengan cara yang lelah dan dinamis. Yang kedua, teori nasionalisme. Sipil dan etnis memberikan kerangka untuk hidup bahwa patriotisme yang sehat cenderung lebih dekat dengan nasionalisme sipil yang inklusif, berbasis kesetiaan terhadap institusi politik dan nilai-nilai bersama daripada kesamaan etnis semata. Dan yang ketiga, teori patriotisme konstitusional, dan Jurgen Habermas mengusulkan patriotisme yang didasarkan pada kesetiaan terhadap prinsip-prinsip demokratis dan hak asasi manusia dalam konstitusi, memungkinkan masyarakat multikultural membangun identitas politik bersama. Dan yang berikut, tantangan dan solusi studi kasus. Tantangan dalam mengamalkan nilai patriotisme di era digital meliputi pengaruh budaya asing yang dapat mengancam identitas nasional, kurangnya literasi sejarah, serta individualisme dan apatisme sosial yang dapat mengurangi partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. Nah, yang berikut ini adalah studi kasus terkait tentang perilaku patriotik di era digital. Yang pertama, Gerakan Indonesia Terserah yang muncul pada pertengahan 2020 sebagai kritik terhadap pelanggaran pandemi COVID-19. Awalnya dipandang sebagai bentuk anti-patriotisme karena terkesan menyerah dan apatis. Namun dari perspektif patriotisme konstruktif, gerakan ini justru menunjukkan kepedulian mendalam terhadap nasib bangsa dan
kekecewaan atas kebijakan yang dianggap tidak efektif. Yang kedua, era cinta produk lokal, gerakan untuk memprioritaskan produk lokal melalui kampanye seperti Bangga Buatan Indonesia dan Local Pride dengan kesadaran untuk mendukung produk dalam negeri. Patriotisme yang sehat dalam konteks ini adalah mempromosikan keunggulan produk lokal tanpa menunjukkan produk asing, menunjukkan keseimbangan antara cinta tanah air dan sikap terbuka terhadap dunia internasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.